Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi bahagia selalu. Amin. Amin. Kejadian di final kemarin antara Indonesia dan Thailand ternyata cukup berbuntut panjang juga. Akhirnya Ya, timnas Thailand, dalam hal ini PSSI-nya Thailand merasa tidak nyaman dengan apa yang telah terjadi di final tersebut. Bro Ipung. betul. Ya, memang ini kan imbas dari insiden ya di final SEA Games kemarin, di mana sebetulnya kan insiden ini justru dimulai dari provokasi dari pihak Thailand dan itu terlihat jelas. Apalagi pada saat pertandingan kebetulan saya menyaksikan melalui siaran televisi Vietnam ya waktu itu ya. Jadi ada angle-angle yang memperlihatkan bahwa provokasi itu sudah dimulai pada saat terjadi kedudukan dua sama ya untuk Thailand ya. Nah, di situ ada selebrasi yang terlalu kelewatan lah saya pikir. Bagaimana tim official dan beberapa pemain Thailand itu memasuki area dari pemain-pemain timnas kita untuk memprovokasi dan melakukan selebrasi yang rasanya itu adalah bagian dari cara mereka mau memprovokasi tim kita yang berujung pada terjadinya clash perkelahian. Bahkan Mhm. manajer timnas kita juga kan yang tadinya upayanya adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi keributan yang lebih lanjut, malah menjadi korban Hmm. kena pukulan oleh salah satu ofisial dari timnas Thailand. Dan ini kan sangat mencoreng ya, mencoreng bagaimana Thailand yang sepertinya punya pengalaman sebagai juara di tingkat SEA Games, mereka sudah 16 kali jadi juara SEA Games. Ternyata menghadapi kondisi-kondisi yang menuntut eh, kesabaran, menuntut kedewasaan, mereka pada saat itu hilang semua apa yang Hmm. mereka sudah miliki sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Thailand yang kemarin dihadapi oleh timnas kita adalah Thailand yang sangat emosional dan Thailand yang tidak berpikir secara rasional. Sehingga itu juga yang membuat dari Federasi Sepak Bolanya Vietnam merasa malu dengan kejadian-kejadian seperti ini. Dan mereka bahkan setelah insiden tersebut dan timnasnya mereka kembali setelah ajang SEA Games selesai, mulai ada upaya untuk mencari sebetulnya apa sih yang jadi persoalan di timnas Thailand saat itu gitu loh. Hmm. Dibentuklah semacam tim pencari fakta gitu Hmm. untuk mengusut masalah ini. Karena ini bisa jadi presiden buruk buat perkembangan sepak bola Thailand. Bahkan dari fans-fans Thailand juga merasa malu dengan kejadian seperti ini. Bahwa Thailand yang harusnya bisa bermain dengan lebih dewasa, mereka punya pengalaman di ajang SEA Games, tapi kok ketika melawan Indonesia di final, selain mereka juga kalah secara telak, mereka juga memperlihatkan gaya permainan yang kekanak-kanakan gitu loh. Ya, memang ini buntutnya agak panjang untuk di Thailand ya. Kecuali yang di Indonesia Betul. sekarang sudah pulang dan kemudian diarahkan. Konon hari Ya, ini akan ada arak-arakan pemain timnas di jalanan di Jakarta. betul. Dan di Thailand sendiri sudah ada yang mengundurkan diri. Ya, sepertinya akan ini ya mengenai bagaimana masa depan dari pelatih ya. Pelatih dari tim Thailand juga kan mendapat sorotan ya. Bagaimana dia seharusnya menjadi orang yang pertama yang bisa mengendalikan skuadnya, ternyata dia gagal dalam hal ini. Gagal dalam hal pengendalian emosi, gagal juga dalam hal pencapaian target gitu loh. Hmm. Dan kemudian kita juga melihat ada salah satu video ya, video yang memperlihatkan bagaimana eh, tim official, salah satu anggota tim official Thailand yang memukul manajer tim kita, tim nasional kita itu kemudian mendatangi dan mereka meminta maaf yang sepertinya mereka sangat menyesali bahwa mereka sampai lepas kendali dan itu dengan kedewasaan ya dari manajer tim kita ya kita welcome, apalagi saat ini secara mentalitas kita kan juga sedang dalam puncaknya ya. Dan kemudian ini kan juga bagian dari cara rekonsiliasi ya untuk melupakan kejadian-kejadian seperti ini sebetulnya. Tapi toh ini juga kan banyak juga di headline oleh berbagai negara karena ini adalah pertandingan antar negara yang ada di regional regional ASEAN,
Jadi tentu ya hal-hal yang semacam ini pasti akan jadi pemberitaan yang cukup lumayan yang bisa menjadi materi buat pemberitaan. Nah, Bro, kalau seperti ini bagaimana dengan asosiasi sepak bola tingkat regional dan juga level Asia Tenggara dan juga Asia? Apakah mereka bereaksi? Pasti, pasti ini kan masalahnya pertandingan antar negara ya. Dan event ini kan menjadi event resmi ya, resmi di regional Asia Tenggara. Tentu ini juga menjadi bahan evaluasi dari AFF maupun AFC yang berupaya sebetulnya kan bagaimana mereka juga punya visi, punya fokus bahwa masa depan sepak bola ini sudah mulai bergeser ke arah Asia, gitu loh. Jangan sampai bahwa insiden ini menjadi presiden buruk buat perkembangan sepak bola di kawasan Asia justru. Hmm. Dan kalau demikian kan sepertinya akan memperlihatkan bahwa ada persoalan-persoalan lain di tingkat regional Asia dalam mengelola sebuah event pertandingan. Dan takutnya ini akan juga memberikan warning dari pihak FIFA katakanlah ya Hmm. bahwa Asia itu masih punya masalah dalam pengorganisasian sebuah pertandingan, gitu loh. Hmm. Hmm. Dan ya mudah-mudahan aja bahwa evaluasi yang dilakukan AFF dan AFC kemudian juga punya tindak lanjut terhadap presiden yang seperti ini supaya insiden yang yang terjadi di SEA Games kali ini itu tidak berulang gitu loh. Ya, kabarnya juga PSSI mengajukan laporan ke FIFA tentang kasus ini. Apakah kemudian juga FIFA akan melihat, melotot dan memberikan sanksi? Kalau sampai situ saya juga belum tahu ya apakah ini akan ada konsekuensi dari tindakan-tindakan yang demikian. Tapi dengan sebetulnya dari pihak Federasi Thailand sendiri sudah menyatakan permintaan maaf, itu kan sebuah simbol bahwa mereka juga mengakui bahwa mereka sudah melakukan tindakan-tindakan yang di luar kendali. Nah, berbeda kalau misalkan terjadi kontroversi atau saling mengklaim siapa yang salah, itu lain masalah gitu loh. Tapi kalau sudah ada satu pihak yang menyatakan bahwa ini memang murni kita yang tidak bisa mengendalikan emosi, Hmm. itu mungkin lebih treatmentnya dari pihak AFC, AFF maupun FIFA itu berbeda. Tidak perlu ada yang namanya mediasi dan segala macam karena ada satu pihak yang sudah menyatakan dirinya sebagai pihak yang punya andil besar terhadap insiden ini. Hmm. Nah, tinggal bagaimana pendekatan atau apa yang dilakukan oleh federasi ini kemudian apakah ini juga menjadi semacam sinyal bahwa tidak perlu dilakukan tindakan-tindakan yang lebih katakanlah yang lebih punya konsekuensi terhadap sanksi gitu loh. Apakah cukup dengan permintaan maaf dan berusaha untuk mengevaluasi ke dalam internal dari federasi sepak bolanya dan apakah itu juga dirasa cukup? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan nantinya gitu. Ya, kalau kita perhatikan di laga Hmm. tersebut kan, setelah terjadinya peristiwa itu kan ada juga yang diberikan kartu merah termasuk dari pihak Indonesia, di Ya, mana pada saat itu pemain Indonesia maupun ofisial Indonesia adalah sebagai korban juga diberikan kartu merah kan sebetulnya tidak perlu ya. Apakah itu juga akan menjadikan sesuatu yang akan dibahas di tingkat regional, Bro? saya pikir gini, ini kan tergantung dari bagaimana persepsi wasit ya dalam hal ini sebagai pengendali pertandingan. Kalau misalkan timnas kita yang terprovokasi memberikan reaksi yang juga berlebihan, itu mungkin bisa saja bahwa wasit juga harus mengeluarkan pemain tim official yang bereaksi berlebihan supaya pertandingan juga ke depannya lebih 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 aman lah katakanlah seperti itu. Hmm. Tapi kalau kita lihat dari insiden-insiden bagaimana ini dimulai dan kemudian jumlah kartu merah yang dikeluarkan, tentu kan kita juga bisa menilai bahwa pihak dari kesebelasan Thailand maupun ofisialnya itu kan mereka yang paling banyak menerima kartu merah dalam insiden ini. Hmm. Official mereka terima dua atau tiga dari official yang menerima kartu merah. Ini tujuan dikeluarkannya kartu merah adalah untuk menciptakan
kondisi yang lebih kondusif karena orang-orang yang menjadi aktor-aktor dalam insiden tersebut itu sudah dikeluarkan dari lapangan dan mudah-mudahan yang diharapkan oleh wasit ke depannya karena ini pertandingan masih berjalan itu bisa berjalan lebih kondusif gitu loh bro. Hmm. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai apa yang terjadi di Thailand saat ini setelah kasus di final SEA Games kemarin. Kalau menurut Sobat sendiri, ini harusnya ada sanksi nggak nih buat Thailand? Kalau ada, kira-kira bentuknya seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.